Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal hadzirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji hanya milik Allah dan mari kita panjatkan pujian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah dan sedang dilimpahkan kepada kita semua sampai detik ini. Melalui mimbar ini juga khatib mendoakan para jamaah hadirin dan keluarganya mudah-mudahan dalam diberikan kesehatan yang prima dan diberikan kesehatan yang paripurna. Mari kita panjatkan salam dan sholawat kita kepada Rasul Muhammad SAW beserta keluarganya. Melalui mimbar ini, khatib mengajak dan mengingatkan diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jangan sampai kita meninggalkan kehidupan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah SWT. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada tahun kenabian, bangsa Romawi dan bangsa Persia telah menjadi dua kekuatan besar bangsa pada saat itu. Sejarah mencatat mereka berperang berkepanjangan dan saling mengalahkan. Ketika itu Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya yang masih sedikit itu di kota Mekah menjalani masa yang sulit dalam mendakwahkan wahyu Allah ke masyarakat Quraisy Mekah. Penindasan dan siksaan yang dirasakan oleh pengikut Nabi, terutama bagi yang tidak memiliki pelindung dan sekutu. Hanya karena keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya sajalah yang membuat pengikut Nabi tetap bertahan. Pada saat perjuangan fisik dan mental yang sangat berat seperti itu, tersebar bahwa bangsa Persia berhasil mengalahkan bangsa Romawi Timur. Hingga Raja Romawi Timur melarikan diri ke wilayah Konstantinopel. Mendengar berita itu, orang-orang yang beriman bersama Nabi merasa sedih. Sebab diketahui bahwa bangsa Romawi yang dianggap sebagai bangsa beragama, ahli kitab, walaupun keyakinannya sudah mulai terdistorsi, kalah perang dengan bangsa Persian yang tidak beragama atau menyembah api dan berhala. Berita ini menjadikan kaum musyrik Mekah pun bergembira dan semakin congkak. Orang-orang musyrik Mekah bahkan menghina kaum muslimin dengan berkata, sesungguhnya bangsa Romawi yang mengklaim sebagai ahlul kitab telah dikalahkan bangsa Persia. Dan kamu mengira bahwa kamu akan mengalahkan kami dengan diturunkannya Al-Quran kepadamu? Maka ketahuilah bahwasanya kami akan mengalahkanmu sebagaimana bangsa Persia mengalahkan bangsa Romawi. Jamaah rahimakumullah, ketika suasana yang sedih ini menyelimuti kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada nabinya seperti yang termaktub dalam surat Ar-Rum ayat 1-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ard. Bangsa Romawi telah dikalahkan oleh bangsa Persia di negeri yang terdekat, yaitu Romawi Timur, di negeri Sam, Palestina dan Suriah sekarang. Kekalahan Romawi oleh Persia adalah sebuah kenyataan yang menyedihkan kaum muslimin, padahal kaum mukminin atau kaum muslimin tidak ikut berperang.
Kesedihan kaum mukminin ini lalu dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Dan mereka yaitu Romawi setelah itu akan menang. Bahkan kemenangan itu diperoleh dalam beberapa tahun lagi saja. Fi bid'in sinina. Turunnya wahyu itu bukan membuat kaum musyrikin Mekah percaya, sehingga sampai-sampai dua bersaudara Ubay dan Umayyah bin Khalaf mendatangi Abu Bakar dan bertaruh 100 ekor unta untuk membuktikan kebenaran ucapan Rasul Muhammad SAW. Musyrikin memandang bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu omong kosong dan tidak masuk akal bahwa Romawi sudah dihancur leburkan oleh Persia dan tidak mungkin akan bangkit dalam beberapa tahun, apalagi bisa menang. Allah Subhanahu wa taala membuktikan janjinya. Ternyata dalam 7 tahun atau 9 tahun setelah kekalahan Romawi dari Persia itu, Romawi bangkit dan menghancurkan Persia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Romawi bangkit dan menghancurkan Persia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, maka bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Wa yauma idzi yufrahul mu'minuna binasrillah. Allah dialah yang menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Dia Maha Penyayang. Yang suruh mayyasha wa huwal azizur rahim. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah janji Allah. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kenapa? Karena kaum musyrikin Mekah melihat peristiwa perang Romawi Persia dan kejadian-kejadian yang ada di dunia ini hanya dari kacamata zahirnya saja. Ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya wa hum bil akhirati hum ghafilun. Sejarah mencatat kurang dari 25 tahun setelah kemenangan Romawi atas Persia, pasukan mukminin pada zaman Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab menaklukkan kedua bangsa Romawi dan Persia. Penaklukan dilakukan setelah kedua bangsa itu menunjukkan sikap tidak hormat terhadap niat baik umat Islam untuk menjalin sebuah hubungan kenegaraan. Mereka dengan cara bengisnya membunuh para utusan Rasulullah dan selalu berusaha melakukan agresi ke dalam wilayah umat Islam. Penaklukan Romawi dan Persia tersebut telah Allah perlihatkan pada Rasulullah SAW ketika penggalian parit dalam persiapan perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Ketika memukul batu dengan kapaknya itulah Rasulullah mengucapkan wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil, tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jemaah rahimakumullah, apa yang sebenarnya yang bisa kita petik dari peristiwa perang Romawi Persia dan ditaklukkannya dua imperium Persia Romawi oleh kaum muslimin? Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menyatakan bahwa peristiwa kekalahan dan kemenangan Romawi atas Persia membuktikan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan kebenaran Al-Qur'an sebagai firman Allah yang wajib kita imani. Ibnu Katsir mengatakan bahwa kesedihan kaum mukminin atas kekalahan dan kegembiraan kaum mukminin dan atas kemenangan Romawi atas Persia karena bangsa Romawi adalah ahlul kitab yang pada masa itu lebih dekat dengan orang-orang mukmin daripada orang-orang Majusi musyrik Persia. Sifat mereka digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama
orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang percaya kepada Tuhan yang Esa dan percaya kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lebih baik daripada orang yang percaya kepada Tuhan yang banyak atau tiada bertuhan. Namun ahli kitab yang ada, apakah hari ini ahli kitab masih ada? Wallahu a'lam bishawab. Kata Ibnu Katsir, janji Allah adalah hak dan pasti terjadi. Sebab Allah SWT telah memberlakukan sunnahnya dan memenangkan kelompok orang yang lebih dekat, menyediakan akhir yang baik baginya. Sungguh Allah tidak menyalahi janjinya kepada hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar menjadi hamba yang beriman kepadanya, beriman kepada Rasul-Nya, dan menepati janji-janji yang pernah kita ikrarkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah rahmatullah, marilah kita tutup khutbah yang kedua ini dengan sama-sama menundukkan hati, mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.